Tunggu, bentar ya. Oke, sebelumnya makasih banget buat kalian yang udah mencet video ini. Dan mau ngingetin aja nih ya, jangan lupa pakai headset biar suaranya makin jelas. Bentar, putar musik dulu kali ya. Nah, gini kan enak. Nah, jangan lupa juga buat like dan komen juga ya guys ya. Selamat menonton. Kita akan membahas soal makanan yang selalu menjadi tujuan para anak-anak, terutama anak-anak temannya sewaktu pulang sekolah. Bener banget, yaitu ayam geprek nih. Kalian pasti pada tahu kan? Kalau kalian nggak tahu, fix kalian tuh bukan anak sama. Bener banget sih kata Michelle. Oke. Jadi kali ini kita semua akan membahas lebih lanjut tentang usaha ayam geprek ini. Sebelumnya kalian tahu nggak sih orang pertama yang membuat ayam geprek itu siapa? Sih nggak tahu ya. Emang siapa sih? Gini, jadi ayam geprek pertama kali itu dibikin sama Bu Rumina, sekaligus pendiri warung burung di Sleman, Yogyakarta. Oh, kalau misalkan awal ketemunya ayam geprek itu kapan? Nah, awal ketemunya ayam geprek itu pada tahun Oh, kamu juga tahu tuh? of course, kan aku suka makan ayam geprek. Oke, siap. Udah. Terima kasih ya guys, gara-gara kalian aku jadi tahu. Padahal sebelumnya kalau pas aku makan ayam geprek, gak pernah kepikiran sampai kayak gininya. Nah, makanya di podcast kita kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa sih ayam geprek itu. Dan bintang utama kita kali ini adalah pendiri warung ayam geprek ini. Tapi emang ya, ayam geprek itu enak banget. Aku juga gak heran sih kenapa anak-anak di sekolah kita tuh setiap pulang sekolah atau pulang sore itu pasti pesan makannya tuh di gepreknya ini. Bener banget, soalnya ya ayam gepreknya itu ada ayamnya enak, itu dari sekolah kita juga. Tapi kamu udah ngundang beliau kan? Udah lah, nih ya undangannya. Masa iya, udah lagi gak ada undangannya. Ya. Nah, oke deh, aku gak sabar banget buat ketemu sama pemeran utama kita. Jadi langsung aja kita ke tempat ayam geprek ini. Siap, let's go. Halo Cihan. Halo, apa kabar? Silakan tanya. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, apa Tante boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Rosna, saya co-founder dari Ayam Geprek ini. Oh gitu. Kalau gitu salam kenal ya Tante. Ya. Perkenalkan juga nama saya Karina. Nama Kak saya Karina, Michelle. Kak Michelle. Nama saya Jericho. Ya, Kak Jericho. Oke. Nah, Tante kan mau tanya nih, kan banyak nih usaha makanan di luaran sana. Kenapa Tante memilih untuk membuka usaha ayam geprek? Apakah sebelumnya tuh Tante tuh ada kepikiran buat buka usaha-usaha lain sebelum selain geprek gitu, Tante? Di awal sih saya memang pernah usaha berbagai bidang. Cuman saya rasa kok kurang putaran uangnya sih kurang cepat gitu ya. Pernah saya di kosmetik juga pernah, di sewa baju juga pernah. Akhirnya kok kepikiran di makanan. Yang pertama ayam itu kan bahan bakunya gampang. Bener. Kalau misalnya di pasar ini nggak ada, di pasar lain pasti ada yang jual ayam. Dan yang kedua, konsumsi ayam di Indonesia itu tinggi banget. Kebanyakan anak muda masih belum bisa melupakan ayam daripada daging atau ikan. Jadi ya itulah ya saya pilih ayam geprek yang waktu itu memang juga lagi booming. Di tahun 2018 kan memang lagi booming-boomingnya. Setelah ayam penyet, ayam geprek. Jadi saya pikir kok ini makanan booming banget. Semua orang jual pasti laku. Anak muda suka. Ya itu saya pilih. Jadi Tante kayak memanfaatin situasi yang lagi booming itu buat buka usaha. Supaya lebih terinspirasi gitu ya. sebelum di omset lah. Sebelum ayam geprek ini Tante udah lumayan banyak nyoba-nyoba usaha lain. Iya, gitu. usaha kecil-kecilan nyoba kosmetik. Kok apa namanya? Kayak penampas gitu ya. Mahal gitu. Mahal. Saya kan Oriflame itu. Boleh sebut merek ya?
Oke, tapi enggak apa-apa kok tante gepreknya. Tante ini yang tante bikin sekarang ya lumayan enak kok. Saya sendiri juga suka. Terima kasih. Tapi misal ini juga Nggak suka kok tante. Kamu juga ya? Kemana-mana kalau habis ekstra mau ekstra Atau pulang gitu, sore pasti gitu, bikin mesti kesini. Oh, Kamu juga suka toh? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih tante, tante mulai usaha geprek ini mulai dari tahun berapa? 2018. 2018. Jadi pas booming-boomingnya itu Jadi- Iya, langsung lagi buat. booming-boomingnya. Yang band titik-titik itu kan juga Oke. akhirnya kok enak banget gitu ya, Penasaran dicari mau coba apa ya terus saya bikin lah. Jadi tante udah lumayan lama ya. Iya. Seperti ini. Lalu kok tante bisa kepikiran ngasih nama geprek ini geprek ngehe? Kan kalau misalkan didengar sama orang menarik ya, kayak ngehe apa ngehe. Itu tuh juga tante ada artinya nggak sih ngehe itu apa? Awalnya sih teman dari Bandung, waktu makan di kantor gitu ya, waktu itu saya masih kerja. Makanan ini ngehe banget. Saya nanya, ngehe itu apa? Pedas gitu. itu pedas. Makanya saya bilang, oh kok lucu ya, bilang pedes kok ngehe gitu. Kan saya kepikiran bikin brand yang pedes, ya saya ambil aja, gitu aja sih. Ngehe itu dari bahasa apa yang kita boleh tahu? Temen saya sih itu dari anak Bandung sih. Oh, Saya nggak tahu beneran itu bahasa Sunda atau enggak, saya nggak ngerti. Pokoknya kok dia Bawaannya "Ini dari Bandung." makan ngehe banget gitu. Oh. Saya bilang, sih ngehe gitu. Nih, ini aku baru tahu loh kalau ini itu pedes ya, bener. Ngehe itu pedas. Aku juga nggak ngerti kok dia sering ngomong kalau kepedesan tuh nih makanan ini ngehe banget. Ngehe gitu. banget, ngehe banget. Iya. Nanti kita kalau makan pedas, Nah, kalau boleh tahu nih, kan ada banyak anak yang beli di sini. gitu ya. Apalagi kalau misalkan waktu pulang sekolah kan rame ini minta ampun Iya. gitu ya tante ya. Nah, kalau boleh tahu kan tante ini bikin gepreknya ini nih ada karyawannya? Enggak. Dulu sih ada, cuman satu. Dulu ada. Ya saya manage di awal saya nyoba mempetakan di jam berapa yang rame. Kalau misalnya di jam 2 yang rame, saya jam 1 itu sudah prepare. Mulai dari nasi, ayam, bumbu-bumbu semua sudah siap di meja. Dan saya juga perkirakan kurang lebih kan tiap harinya sama, habisnya berapa gitu. Yaitu saya prepare segitu, tinggal saya sebut aja. Oke. Terus kalau misalkan tante ada keinginan nih untuk ngambil karyawan, apakah karyawan ini ada aturannya tertentu? Seperti karyawan itu harus berasal dari daerahnya tante gitu atau gimana? Enggak sih, saya pikir yang pertama mau belajar itu aja. Memang fokus Mau sama. belajar, jujur, ya nggak males, itu aja sih syaratnya. Oke. Kalau misalkan dari usia gitu tante ada kepikiran nggak mau ngambil karyawan itu usia berapa, apa lulusan apa gitu, ada peraturan sendiri nggak? Kalau ke depan misalnya pakai kayak buka di ruko atau di anu, saya mungkin ambil yang muda ya, yang fresh graduate atau yang lulusan SMK perhotelan tak apa gitu. Tapi kalau yang di rumah aja saya pasti cari yang kayak modelan ibu-ibu gitu. Kalau yang SMA gitu nggak banget ya? SMA ya mungkin kalau saya udah di gerai luar ya, karena kalau di rumah ini kan kerjaannya kerjaan rumah tangga, jadi kan kasihan juga. Iya. Kalau udah besar nih tante, Iya. udah tante udah mau terima yang SMA, saya boleh. Bisa nggak tante kira-kira? Rajin nggak? Saya rajin. Bisa nggak kira-kira kalau tante lihat dari dia nih sesuai nggak? Ya, good looking. Tante yang ngomong loh, good looking loh. Pasti laris ya. Laris loh. Tapi ya cowok ya dua kali ya langsung ngehe. Gede banget gitu ya. Bener. Astaga. Oke lanjut ya. Nah tante kita mau tanya nih, pendapatan terbesar harian tante itu berapa sih, dan juga pendapatan terkecil harian tante yang pernah tante terima itu berapa kira-kira? Di awal-awal terkecil 300.000, 200.000. Terus di sebelum pandemi itu sempat boomingnya sekali geprek dan belum banyak pesaing. Cuma yang besar itu yang Tit, itu
kan harganya masih saya di bawahnya. Iya. Itu pernah 3,5 sampai 4 juta per bulan. Oh, sama. Terus itu tuh belum pendapatan bersih kan Tante, kalau misalkan dalam perharian. Kalau misalkan pendapatan bersihnya Tante harian gitu berapa ya Tante? Saya paling ambil 20% dari omset. 20-30% dari omset. Oke. Oke, baik. Nah, mau tanya nih Tante, kalau ini kan Tante kan bikin buka usahanya kan di rumah Tante sendiri ya, bener ya? Nah, sebelum buka usaha nih, Tante kira-kira udah mikirin belum? Kira-kira siapa sih yang bakal dijadiin target pasar yang Tante gitu? Soalnya kan banyak juga anak-anak sekolah yang beli geprek tuh di sini, contohnya kayak anak-anak STEM-nya kayak kita gini ya kan. Nah, Iya. Saya pikir gini, kalau usaha itu kan yang pasti tujuannya omset atau profit ya. bener. Mau mencapai sebuah profit itu ada berbagai macam, misalnya radius 10 km jadi tetangga sekitar, terus teman, terus merangkak lagi agak jauh ke marketplace kayak Gojek, Grab, sama Shopee. Nah, kelima itu semua saya sisir. Tetangga saya tawari, teman saya tawari, saya juga di GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Jadi ya itu target saya ya lingkungan sekitar, teman, sama Yang radius daerah-daerah sekitar pakai marketplace. Iya. Gitu. Nah, Tante di luaran ini kan banyak nih ayam geprek lainnya. Iya. Nah, Tante punya nggak sih strategi khusus supaya ayam geprek Cingehe ini nih nggak kalah gitu sama ayam geprek lainnya? Itu kalau strategi saya inovasi di geprek ya. Kalau dulu kan geprek itu pakai sambal cuman cabai sama bawang putih. Dan saya pikir lidah saya sendiri nggak cocok. Kayak kurang puas. Iya, kok sengir ya? Apa bawang putih diulek terus dicampur ayam kok rasanya kayak ada yang pahit-pahit apa gitu. Makanya saya berpikir Indonesia ini kan kaya banget sambal. Ada 20 lebih macam sambal. Kalau saya combine di atasnya kayaknya masuk deh. Pertama saya mencoba itu langsung sambal hijau karena saya suka sekali sambal hijaunya Padang. Terus saya kasih sambal mata juga enak dari Bali nih. Terkenal juga saya kasih sambal mata. Terus untuk anak muda apa nih yang nggak suka sambal, saya kasih keju mozzarella itu. Itu sisir saya memang untuk anak muda yang suka keju. Terus ya teriyaki sama lada hitam itu. Di awal belum ada yang niru itu. Saya pikir saya hanya sendiri. Tapi sekarang sudah mulai banyak sih geprek yang dikasih itu. Iya, makin banyak topping-toppingnya. Iya. Dulu ya orang-orang geprek sing besar itu pun ya cuman sambal itu aja. Sekarang dia juga mulai sambal berinovasi. Jadi awalnya kan sambal, terus Tante pengen nambahin topping-topping gitu supaya apalagi di dekat sini kan juga anak-anak. kalau anak kecil kan kasihan juga padahal dia pengen ayamnya kok hambar, karena kalau ayamnya aja ya enak sih, cuman kan kayak nggak ada apa-apanya. Ya itu saya kasih saus teriyaki kan manis. Jadi toppingnya tuh juga ngikutin pas konsumennya Tante gitu. Jadi nggak terus seiring berjalannya waktu kadang-kadang ada sing minta, kalau sudah pernah bikin sambal mata, coba deh sambal Bali yang lain, sambal embe. Inovasi. Iya. Apa salahnya saya cari info ya, apa sambal embe saya buat, ternyata cocok, bisa jadikan menu. Wah, keren-keren. Macam sambal ya ini. Macam-macam. Kita ada coba yang lainnya kayak. Udah 20 kok. Iya. Nah Tante, kita nih pengen tahu, Tante tuh ada nggak sih pesan buat orang-orang yang nantinya bakal bekerja di bidang ini? Terus kayak apa aja sih yang perlu mereka siapin? Kayaknya mental mungkin. Kalau kuliner ya, Iya, kuliner kan apa ya, universal lah istilahnya kulinernya Tante. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mereka gitu? yang pasti ya itu tadi benar seperti pertanyaannya teman-teman. Target dulu nih, lingkungan mau buka di mana dulu, tempatnya ini jalan semut apa enggak, istilahnya jalan semut ini dilewati rezeki apa enggak, dilewati orang lalu lalang apa enggak, Orang yang lewat atau enggak. banyak orang lewat atau enggak. Kalau misalnya buka yang di ujung kulon yang
tempat anak buah jin juga ya susah. Ya kan? Ya kan kalau rumahnya memang lingkungan padat. Iya. Tinggal disisir aja kira-kira penduduknya seusia berapa sih, kayak banyak kos-kosan, banyak anak muda. Iya, di sini kan. Ya itu baru ditentukan makanan anak muda sukanya apa, yang pedas, yang nasi goreng atau yang kuah-kuahan, misalnya kayak ramen-ramenan juga kan laku. Iya, banyak juga. Jadi Yang pertama yang perlu disiapin itu mikirin strategi tempatnya iya dulu tempat. ya. Kalau memang mau buka di rumah nggak apa-apa, kalau rumah lingkungannya rame Nggak masalah. nggak masalah. Nggak masalah. Jadi sisir aja radius sekitarnya itu usianya berapa dulu. Butuh nggak kayak makanan malam atau makanan pagi Iya. untuk sarapan atau apa, baru menunya. Bukan kayak gini, kadang-kadang orang kan aku bisanya bikin kikil gitu, aku tak buka kikil aja di rumah. Ya enggak, sekitarnya gitu. Itu memang mungkin menurut kita enaknya. Tapi Untuk kan orang lain, belum tentu orang lain suka. lingkungan sekitar ini nyari enggak makanan itu gitu. Iya. Jadi itu istilahnya Jadi- kalau mau keluar itu kita mau buka usaha ini kita harus keluar dari zona nyaman. Iya, terus nurutin apa yang market mau, Oh, bukan iya. apa yang kita bisa. Nah, Kalau Berarti kita kayak ngikutin apa permintaan konsumen gitu iya, ya. kalau mau buka langsung laris ya itu apa yang market Bisa. mau, apa yang market butuhkan. Kalau misalkan buka sesuai yang Kita mau, bisa, nggak bakal Nggak bakal laku, nggak bakal habis. iya bisa juga. Ternyata kita bisa dan orang suka, ya nggak apa-apa. Cuman itu kayak dapet-dapetan nggak sih? Kalau misalkan kebetulan dapet, kebetulan ruang yang lingkungan kita suka, Suka, baru suka. iya. Tapi kalau misalkan nggak tahu, kalau lingkungannya nggak Nggak suka, suka, kita langsung iya. rugi. Akhirnya orang mungkin tetangga sungkan ya nyoba-nyoba Iya. 1 hari 2 hari. Apa sih tetangga kita baik, kita harus beli. Iya. Tapi lah kalau nggak suka kan nggak continue. Iya, nggak mungkin mereka maksain buat beli, mending beli yang lain. Ya, mungkin beberapa tips dari tante ini ya bisa kita terapkan juga ya. Siapa tahu juga kalau kita mau buka usaha ini bisa gitu kan. Siap. Nah, terus mau tanya lagi nih, kalau tante usaha tante ini sudah di lebih dari perkiraan tante, kan lumayan rame nih pembelinya. Nah, kira-kira tante kayak kepikiran nggak buat buka cabang gitu, gimana? Gitu? Saya di awal pandemi sudah punya 3 cabang. Oh, di awal pandemi sudah ada gitu. Itu di mana aja? Di Tante? Pacar Keling sama di Jalan Kutai. Terus waktu itu kan karena saya pilih di perempatan jalan besar, sering ada obraan karena kalau orang kan nggak boleh makan di tempat. Iya. Kalau nggak makan di tempat lah, saya itu sudah setting sekali tempat itu untuk Senyaman mungkin. senyaman mungkin gitu. Iya. Jadi kita sudah masak, kita dobrak suruh tutup. Oh. Akhirnya ya banyak modal kesedot di situ, mulai dari kayak alat-alat mejanya segala macam itu kan sudah buang. Nggak kayak rugi banget di sana. Jadi ini mau buka lagi, saya benar-benar masih mikir banget jangan sampai kesalahan itu Iya. terulang 2 kali Jangan ya. rugi, semoga untung ya tante. Iya. Amin. Terus tante tante punya rencana nggak supaya usaha tante tuh kedepannya makin laku, makin maju gitu? Rencana yang pasti ya pengennya buka cabang. Kalau kondisi ekonomi benar-benar memungkinkan sih harusnya sih ke sana. Cuman saya masih nyari-nyari tempat yang Cocok. cocok. Saya sih kepingin nyisirnya yang pertama itu jangan jauh-jauh dari pusat, karena kalau sana habis saya bisa handle langsung kirim gitu. Oh, biar bisa Paling nggak ngatur-ngaturnya. radius 5 kilo lah dari sini. Mungkin kalau bisa daerah sekolahan situ, saya masih nyari-nyari sih, tapi belum. Tante tempat. ngincernya daerah sekolah mana tante? Apa? Flateran ya, Oh, Flateran situ, atau kalau enggak ya paling jauh ya sekolahan daerah komplek itu SMA 1, 5 kayak itu. Semua bangsa ya. Iya. Kepingnya sih daerah situ. Kapan hari sempat nyari-nyari sih. Oh, gitu. Karena ya fokusnya di anak sekolah memang. Soalnya emang anak-anak sekolah emang paling sering Iya. jajan. Tak, Sering banget dia jajan. nggak ngerti apa ekonomi turun apa enggak kan, yang penting Dia kenyang. makan. Iya. Iya. Makan. Kalau orang pekerja kan masih
masak aja di rumah. Ngirit, bener, ya. bener. Kan Ini bisa buat ngirit. buat sanggup anak lah, anaknya itu yang kita cari. Iya, makan aja kita makan. Bener-bener. Oke ya, kita doakan yang terbaik aja ya Iya, buat amin, tantenya. amin. Ya supaya makin ke depan usahanya makin maju, Amin. ke depannya lagi makin laku. Amin ya teman-teman ya. Amin. Nah, Terus tante punya pesan-pesan nggak kayak apa yang boleh dilakuin sama apa yang nggak boleh dilakuin buat orang yang emang niatnya kerja di bidang kuliner kayak gini selain ayam geprek apa dan lain-lain. Semua kuliner itu ya itu tadi yang pertama sisir dulu lokasi Anda itu pas di lingkungan yang butuh apa sih, makanan seperti apa sih. Kalau misalnya daerah Malang yang dingin-dingin ya makanan yang hangat-hangat kayak gitu ya, simpel-simpel aja kayak gitu. Kalau misalnya mau makanan malam ya biasanya snack-snack gitu. Terus yang kedua ya jangan menurunkan kualitas. Kalau misalnya di awal pakai bahan yang bagus, sayur yang segar, jangan sampai dicampur yang ya kayak agak busuk-busuk atau apa. Terus jaga stok juga. Kalau memang pasarnya habisnya berapa kilo ya jangan sampai banyak-banyak biar nggak buang, nggak rugi, nggak rugi juga. Apalagi diingetin sampai besok kan ya makanan makanan bukan basi sih, makanan di recycle ulang, Makanan baru. terus cepat yang pasti. Orang itu datang itu pasti sudah lapar. Nggak mungkin orang perutnya masih kenyang datang. Jadi kalau kita jualinya lama, orang sudah keburu bad mood duluan, nggak mungkin diulangi. Orang-orang sekarang juga semuanya kayak serba Cepat, serba instan. karena kan waktunya terbatas. Lapar, suruh nunggu, dapatnya plus. Bintang 1 deh, nggak boleh ini lagi. Itu langsung di blacklist nih, blacklist. Jangan kesini lagi. jangan kesini lagi. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Oke. Itu pesan-pesan dari tante sih luar biasa ya. Iya. Buat teman-teman juga harus diingat pesan-pesan dari tante. Kita terima banget kok. Buat nanti kedepannya kita mau buka usaha bidang kuliner kayak atau gimana, kita harus catat itu. Bener banget. Bener. Jadi yang tadi itu adalah penutup kita, Tante. Iya, makasih ya Tante udah mau nemenin kita, mau ngobrol-ngobrol masalah usahanya Tante. Jadi guys, sekian podcast kami kali ini tentang usaha ayam yang siap bersaing di masa depan. Jangan lupa juga buat dengerin pesan-pesan tadi yang udah disampaikan sama tante. Pesan-pesannya luar biasa banget. Itu juga siapa tahu bisa berguna sih buat kita ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang melihat kerja dari awal, terima kasih dan tolong jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel Stella Maris. Jadi, Bye-bye. Nah, nggak kerasa udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin kita dari awal sampai habis. Dan jangan lupa juga buat like dan komen video kami. Sebelum penutupan, aku ada pantun nih buat kalian. Hidup sendiri tanpa kekasih. cakep. Sekian podcast dari kami. Terima kasih. Nothing I can see but you when you